Bab 971 banding 974 Li Ji ada di sini. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, saus abadi. Plus mematikan mengatur ulang. Ada apa, Tuan Chu? Luo Tianyong, melihat Cukin berhenti tiba-tiba, segera menyatukan senyumnya yang seperti bidadari, dan berkata kepada Cukin dengan heran. Cukin tidak menjawab Luo Tianyong, tetapi melihat telapak tangannya terentang ke arah hutan di sebelah kiri, dan mengisapnya dengan ringan. Dalam sekejap, kekuatan yang kuat melonjak ke sisi itu, dan detik berikutnya, cahaya ungu menyala, mencoba menghalangi kekuatan ilahi Cukin. Namun, pengunjung itu jelas meremehkan metode Cukin, dan kekuatan ilahinya menghilang begitu dia menyentuh kekuatan ilahi Cukin. Segera setelah itu, ruang di sana terkoyak, dan sosok seorang wanita ditarik oleh Cukin. Jangan, orangmu sendiri, orangmu sendiri. Suara seorang wanita terdengar, dan suaranya ringan dan indah, seperti nyanyian burung oriole. Mendengar suara ini, Cukin sedikit terkejut, dan Luo Tianyong juga segera berteriak, Tuan Chu, berhenti. Cukin mengangkat alisnya sedikit, dan segera menghentikan kapasitasnya, sementara wanita itu jatuh ke tanah dan jatuh di sana. Hei, kamu tidak tahu bagaimana cara Lian Xiangqiu. Wanita itu, bangkit, menunjuk Cukin, dan mengumpat dengan getir. Baru saat itulah Cukin melihat wajah wanita yang sebenarnya. Wanita ini tampak sedikit tidak dewasa, seolah-olah dia baru berusia 18 atau 19 tahun. Namun, dari matanya, Cukin tidak mungkin satu-satunya, kecantikannya mata agak dalam, seperti galaksi yang tak berujung, bersinar terang. Namun, penampilan wanita itu memang seperti gadis muda di musim itu, wajahnya sangat halus dan cantik, dengan rambut ikal biru muda bergelombang biru, memperlihatkan ekor kuda ganda yang diikat di punggungnya, mata besar dan dalam, dan bibir merah seperti buah ceri. Dan wajah yang tanpa cacat, sebening kristal, dan cantik membuat wanita terlihat begitu ringan dan lincah. Dan sosok wanita itu begitu kuat. Dia mengenakan gaun panjang biru muda dan kebanggaan di dadanya begitu agung, rasanya seperti minum sup bisa menetes di atasnya. Begitu pula dengan sosok wanita yang begitu sempurna, dengan lekuk tubuh yang tidak rata, memperlihatkan lekuk tubuh yang sempurna, meskipun tidak terlalu tinggi, sangat mempesona, tetapi benar-benar sempurna. Penatua Li Ji, apakah Anda baik-baik saja? Luo Tianyong segera berjalan mendekat dan membantu Li Ji berdiri. Cukin sedikit terkejut saat itu juga. Ternyata orang di depannya adalah sosok misterius yang selama ini dicarinya, alam semesta surgawi, Penatua Li Ji. Aku jatuh dan mati. Li Ji menutupi pantatnya dan menatap Luo Tianyong dengan ekspresi sedih. Kemudian dia menatap Cukin, kalian, tidakkah kau mengerti Lian Xiangqiu? Penatua Li Ji, Tuan Muda Chu, itu seharusnya tidak disengaja. Siapa yang bisa memikirkanmu dan tiba-tiba muncul di sini? Tuan Muda Chu pasti mengira kau adalah orang Jialutian, Luo Tianyong segera berkata kepada Cukin. Ah, Tianyong, ini yang tertulis di suratmu tentang pria yang lembut, heroik, dan supernatural, pria paling tampan Chu, pria paling tampan. Li Ji menatap Cukin dengan sedikit heran. Kenapa, tidak terlihat seperti itu? Mendengar penilaian tinggi Luo Tianyong terhadapnya, dia tersenyum santai pada Li Ji. Tapi dia sangat tampan, jauh lebih tampan daripada pria-pria yang pernah kulihat. Li Ji menjawab, tapi, lembut, aku tidak bisa mengatakannya. Maaf, aku tersinggung, siapa yang menyuruhmu untuk tidak mengambil jalan yang biasa? Cukin tersenyum. Cukin selalu memiliki cukup toleransi dan sikap sopan untuk memperlakukan wanita cantik seperti itu. Terlebih lagi, Cukin harus bergantung pada Li Ji. Hampir sama, Li Ji tampaknya tidak terlalu peduli, tersenyum dan mengangguk. Ngomong-ngomong, Li Ji, kenapa kamu tiba-tiba datang ke lembah Tianyong dan tidak menyapa? Luo Tianyong bertanya, akibatnya, bukankah aku ingin melihat pria yang katanya tampan yang tidak ada di langit ini? Li Ji menatap Cukin dan berkata, tapi itu adalah kekuatan supernatural. Jika tebakanku tidak salah, setidaknya kau harus memiliki kekuatan 3 langit berdaulat. Bagaimana dengan yang kedua? Cukin bertanya pada Li Ji tanpa menjawab. Yang kedua, raut wajah Li Ji sedikit berubah, dan dia menatap Luo Tianyong. Ya, Luo Tianyong mengangguk, Li Ji, aku sudah memberitahumu, berbahaya bagimu untuk kembali. Bagaimana dengan itu?
Li Ji menjawab, aku tahu lokasi pohon iblis dunia. Dengan kata lain, Jialu Tian datang kepadaku. Bagaimana aku bisa membiarkanmu menanggungnya sendiri? Jangan khawatir, Tian Yongcheng. Jika itu rusak, pasti ada aku di dalam mayatnya. Mendengar ini, Chu Qin mengangguk sedikit. Li Ji ini adalah orang yang penuh kasih dan kebenaran, dan dia sangat mengaguminya. Li Ji, apa yang kau bicarakan? Luo Tianyong menjawab, jangan khawatir, kita akan baik-baik saja jika ada Tuan Chu di sini. Ya, Chu Qin mengikutinya, memotong topik, Li Ji, kau benar-benar tahu lokasi pohon sihir dunia. Ya, Li Ji mengangguk, Tuan Chu, panggil saja aku Chu Qin. Chu Qin tersenyum. Chu Qin, ku dengar Tian Yong berkata bahwa kau telah mencariku lagi, dan kau juga mencari pohon iblis dunia. Tanya Li Ji, sebenarnya, aku punya hal lain untuk menemukanmu, tetapi yang paling mendesak adalah menemukan pohon iblis dunia. Chu Qin mengangguk dan berkata, jika kau tahu, tolong beritahu aku lokasi pohon iblis dunia. Tidak, Li Ji menggelengkan kepalanya. Tidak, tanya Chu Qin sedikit bingung. Ya, Li Ji mengangguk, posisi pohon iblis dunia diperoleh setelah banyak usaha. Aku tidak bisa begitu saja memberikannya kepadamu, kecuali. Kecuali apa? Kata Chu Qin sambil tersenyum. Kecuali, kau benar-benar dapat mengalahkan Jialu Tian dan meringankan bencana kota Tianyong dan alam semesta astrologi. Li Ji berkata, sebenarnya, Chu Qin, meskipun aku telah menyimpulkan posisi pohon ajaib di dunia ini, tetapi, tempat itu sangat berbahaya. Jika kau tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan Jialu Tian, bahkan jika kau tahu tempat ini, kau tidak akan dapat menyentuh pohon dunia. Oh, di mana tempat yang begitu berbahaya? Chu Qin berkata dengan penuh minat. Kalau begitu aku tidak bisa memberitahumu untuk saat ini, tetapi yang bisa kukatakan padamu adalah kau harus melewati kota iblis terlebih dahulu. Li Ji menjawab, kota iblis. Chu Qin dan Luo Tianyong sama-sama terkejut. Yang terakhir mengerutkan kening, itu, salah satu tempat terlarang paling jahat di Zutian, ibu kota iblis. Ya, kota iblis adalah lokasi iblis Xie, salah satu dari 24 leluhur iblis dari jalan iblis. Pohon iblis dunia, yang tersembunyi di sini, dapat lolos dari kejaran dan pembunuhan dewa surgawi. Dan kota iblis sangat menyeramkan, jika tidak ada cukup kekuatan untuk pergi ke sana sama saja dengan mati sia-sia. Inilah sebabnya saya tahu keberadaan pohon sihir dunia, dan saya tidak mencarinya. Tentu saja, ibu kota iblis sangat besar, dan hanya saya yang tahu lokasi pohon sihir dunia yang sebenarnya. Hal lainnya adalah, Tuan Chu, jika Anda tidak menghancurkan Jialu Tian, saya tidak yakin untuk meninggalkan alam semesta astrologi dan membawa Anda ke pohon iblis dunia. Li Ji menambahkan, baiklah, begitu. Chu Qin tersenyum tipis, itu berarti jika Jialu Tian hancur, Anda dapat membawa saya untuk menemukan pohon iblis dunia, kan? Yah, kata Tuan, mengejar kuda itu sulit. Li Ji berjanji dengan dada berat, Li Ji ku berbicara dengan kata-kata. Namun, jika saya menghancurkan Jialu Tian, selain Anda membawa kami untuk menemukan pohon iblis dunia, saya juga harus menjanjikan satu syarat lagi. Chu Qin melanjutkan, satu lagi, syarat apa? Li Ji bertanya, jangan beritahu saya untuk saat ini, apakah Anda setuju? Chu Qin tersenyum dan berkata, lagi pula, bahkan jika saya menghancurkan Kalau Tian, itu akan membutuhkan banyak usaha. Baiklah. Li Ji berhenti sejenak dan mengangguk. Astral kosmos hanya bisa bersembunyi di bawah gunung Wangbei karena aku. Jika kau bisa meringankan momok astral kosmos, aku bisa menjanjikanmu syarat apapun, asalkan dalam kekuatanku. Chu Qin tersenyum acuh tak acuh, dan mengulurkan telapak tangannya, ayo, tos sebagai aliansi. Ya, Li Ji mengangguk, lalu mengulurkan tangan gioknya, memukul telapak tangan Chu Qin. Sungguh telapak tangan yang nyaman. Li Ji terkejut saat ini. Telapak tangan Chu Qin lebih hangat daripada telapak tangan wanita, tetapi sangat kuat dan bertenaga. Kalau begitu kau bisa menceritakan masa lalu dulu. Chu Qin tersenyum ringan, aku akan pergi ke Jiuyin dulu dan bertanya tentang situasi di kota iblis ini. Selamat tinggal Chu, nak. Luo Tianyong segera melambaikan tangan ke Chu dan Qin. Ya, Chu Qin menunjukkan senyum lembut. Pada saat ini, hati dan jiwa Li Ji sedikit beriak. Pria yang lembut kian-kian sebenarnya adalah apa yang telah dicarinya di dalam hatinya, dan dia tampaknya telah menemukannya.
Senyum Chukin tampaknya benar-benar membuatnya terpesona. Namun, Li Ji dengan cepat mengurangi senyum obsesifnya, lagi pula, Luo Tianyong masih di sisinya. Namun, Li Ji berbalik dan melihat bahwa ekspresi Luo Tianyong bahkan lebih mabuk daripada dirinya sendiri. Hei, Tianyong, apakah kamu tidak menyukai Chukin lagi? Li Ji, dengan sederhana dan rapi, berkata terus terang. Kenapa? Luo Tianyong, yang baru saja terbangun, segera menjawab. Tidak apa-apa. Li Ji tersenyum. Tianyong, meskipun dia memang ramah dan lembut, cukup untuk mengatakan bahwa tidak ada pria di minggu pertama, tetapi dia memiliki banyak wanita, murni dan polos. Turnip, orang seperti itu, tidak bisa mengikuti. Aku belum mengatakannya. Luo Tianyong menatap Li Ji dengan samar, bahkan jika aku ingin mengikuti, Tuan Chu, aku mungkin tidak tertarik padaku. Sepertinya, Tianyong, kamu benar-benar menyukai Tuan Chu. Li Ji menutup mulutnya dan tersenyum, kalau begitu, pergilah untuk mengaku. Di mana itu? Luo Tianyong memalingkan mukanya, wajahnya sedikit memerah. Dengan siapa itu? Aku tidak tahu apakah kamu berhati-hati tentang hal itu. Li Ji tersenyum sangat gembira, jika kamu tidak mengakuinya, aku akan memberitahumu masalah besarnya. Luo Tianyong buru-buru menghentikan Li Ji dan berkata, aku takut padamu. Aku akui bahwa aku menyukai Tuan Chu. Tetapi aku hanya bertemu Tuan Chu selama beberapa hari. Terlebih lagi, aku sama sekali tidak tahu apapun tentang pikirannya. Bagaimana jika gagal? Kegagalan adalah ibu dari kesuksesan. Li Ji menjawab dengan optimis, jika kamu gagal, maka lakukan lagi. Biarkan aku memikirkannya. Luo Tianyong tenggelam dalam pikirannya, melihat ke arah Chukin pergi. Chukin tidak tahu, percakapan Li Ji dan Luo Tianyong berikutnya, dia dengan cepat menemukan Jiuyin. Jiuyin, yang sudah menjadi tubuh jiwa, juga dapat menyerap sebagian kekuatan inti energi kosmik, jadi Chukin memintanya untuk tinggal bersama para gadis. Pada saat ini, Chukin memanggil Jiuyin dan memberitahu Jiuyin apa yang dikatakan Li Ji. Benarkah, pohon dunia, di ibu kota iblis? Di tiga kepala naga Jiuyin, ekspresinya sedikit rumit, terkejut, gembira, dan khawatir. Bagaimana ekspresimu? Chukin mengerutkan kening. Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku tahu keberadaan pohon dunia, dan aku mungkin bisa mendapatkan tubuhku kembali. Tentu saja aku sangat senang. Jiuyin menjawab, tapi Chukin, kau tahu, di mana iblis? Tidak seperti menara iblis 7 penjara, itu tanah terlarang klan iblismu, kan? Chukin menjawab dengan tenang. Kau benar, kota iblis memang merupakan area terlarang bagi ras iblis, dan itu adalah area terlarang di level leluhur iblis. Chukin berkata, iblis yang dikatakan si Li Ji adalah salah satu dari 24 leluhur iblis dari Dao Iblis. Yang paling brutal, dan keterampilan terlarang iblis, semuanya berada di luar tangannya. Legenda mengatakan bahwa dia duduk di ibu kota iblis asalnya, meninggalkan kekuatan paling brutal dan jahat di ibu kota iblis, yang membuat para iblis dan makhluk di ibu kota tidak hanya meningkat kekuatannya, tetapi juga menjadi sangat ganas dan brutal. Bahkan orang-orang dari kerajaan 1000 Buddha Agung dan alam abadi yang tak terukur tidak berani melangkah ke dalamnya. Oleh karena itu, beberapa iblis yang putus asa semuanya akan memasuki ibu kota iblis, dan sejak saat itu mereka akan dimusnahkan secara spiritual dan menjadi iblis sejati. Tidak, kamu adalah iblis tertinggi. Apakah kamu takut pada iblis? Chukin, tidak terlalu banyak kecelakaan. Jangan katakan sekarang, bahkan di puncakku, aku tidak berani memasuki kota iblis. Aku takut pada iblis di dalam, terutama pemimpin kota iblis, dia adalah raja iblis yang tidak bisa dikalahkan olehku. Kedua, aku takut, aku telah jatuh ke dalam kegelapan sepenuhnya. Jawab Jiuyin, kalau begitu kita tidak akan pergi. Chukin tersenyum, terlalu berbahaya, Chukin. Sebenarnya, ini bagus untukku sekarang. Ini terlalu berisiko. Kalau tidak, saat kekuatanmu meningkat, ayo kita pergi lagi. Jiuyin menggelengkan kepalanya. Petik 2. Ding, misi Dewi dilepaskan. Misi Dewi, dapatkan hati binatang buas. Dapatkan, Kaisar Wanita Demon Abyss 100% disukai. Tunggangan tingkat Yuzun, Demon Emperor Reaper. Kaisar Moyuan, tunggangan tingkat kerajaan. Chukin tiba-tiba mengecilkan pupilnya. Ya, Kaisar Wanita Demon Abyss, pemimpin kota iblis,
adalah master yang kuat di tingkat Imperial Exalted. Tunggu, Chukin, bagaimana kau tahu bahwa kaisar wanita di Menabis? Jiu Yin segera mendengar kata-kata Chukin. Terkejut, 9 yin. Chukin tersenyum tenang. Ayo pergi. Ah, kenapa? Jiu Yin berkata dengan beberapa keraguan. Tidak ada alasan. Chukin menjawab, Jiu Yin, aku pernah berjanji untuk datang kepadamu dan aku harus membantumu menemukan tubuhmu. Bagaimana mungkin aku, Chukin, menjadi tipe orang yang tidak diperhitungkan? Itulah yang dikatakan Chukin dengan tulus. Bahkan jika tidak ada misi sistematis, Chukin pasti akan membantu Jiu Yin dan mendapatkan tubuhnya. Chukin, apakah kamu benar-benar ingin pergi? Jiu Yin bertanya dengan sedikit emosi. Ya, Chukin mengangguk. Itu bagus. Jiu Yin tersenyum, tetapi sebelum kita memasuki ibu kota iblis, kita harus pergi ke suatu tempat. Di mana? Tanya Chukin. Gunung Ilahi Qingyun. Jiu Yin menjawab, Gunung Ilahi Qingyun adalah situs sekte abadi bumi yang mulia kerajaan Qingyun. Dia memiliki obat yang dapat menahan erosi energi iblis kota iblis setelah meminumnya. Agama abadi bumi, di mana aku mendengarnya? Chukin mengangkat alisnya sedikit. Kamu lupa, sekali, aku memintamu untuk berpura-pura menjadi orang dari kultus Dixian. Jiu Yin tersenyum. Benar sekali, sekte abadi bumi adalah kekuatan para dewa, iblis, Tao, dan Buddha. Tapi apakah dia akan memberi kita obat? Tanya Chukin. Jangan khawatir, Qingyun Yuzun, aku pernah menyelamatkan hidupnya, dia pasti akan memberikan obatnya. Kata Jiu Yin dengan percaya diri. Baiklah, saat aku pergi ke Gunung Ilahi Qingyun, aku akan menyerahkannya padamu. Chukin tersenyum dan mengangguk. Kata Jiu Yin dengan gembira, awalnya, kau mengambil risiko untukku. Chukin mengikutinya, sambil tersenyum tipis. Detik berikutnya, ekspresi Chukin berubah kaget. Ada apa? Jiu Yin awalnya terkejut, lalu pupil matanya sedikit terbuka, mereka ada di sini. Tidak diragukan lagi bahwa orang-orang di mulut Jiu Yin adalah Jia Lutian. Ya, Chukin mengangguk, 6 bangsawan, sepertinya analisis Qin Xin salah, mereka salah, keluarlah. Sepertinya pentingnya hal-hal di pohon dunia bagi klan Jia Luo melebihi analisis Qin Xin dan aku. Jiu Yin mengangguk dan berkata, pada saat ini, Li Ji dan Luo Tianyong muncul di samping Chukin. Yang pertama berkata dengan terkejut, Tuan Chu, di luar. Sejumlah besar Garuda datang ke sini. Yah, aku sudah tahu. Chukin menjawab sambil tersenyum, Jiu Yin, pergi beritahu Donger Xiaowu dan yang lainnya, agar mereka tidak panik. Baiklah, bagus. Jiu Yin langsung mengangguk. Ayo, Li Ji, Tianyong, kita akan bertemu mereka. Chukin tersenyum tipis. Baiklah, aku akan segera memanggil semua orang di lembah Tianyong. Jawab Luo Tianyong. Tidak, aku sudah cukup. Chukin perlahan mengangkat sudut mulutnya yang percaya diri. Berjalan keluar dari lembah Tianyong, Luo Tianyong dan Li Ji terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Pada saat ini, di atas kota Tianyong, ada sayap-sayap yang rapat yang digerakkan oleh Garuda. Sayap-sayap itu hanya menggerakkan, yang telah menyebabkan hembusan angin kencang. Dan mereka bahkan menutupi langit dan matahari, dan ada kecenderungan untuk menghancurkan kota dengan awan gelap. Namun, Chu dan Qin adalah orang-orang yang telah melihat pertempuran pasukan asing, jadi tentu saja tidak mungkin untuk terintimidasi oleh pemandangan seperti itu. Dia membawa Luo Tianyong dan Li Ji, dengan tenang diangkat ke udara, dengan tenang ke-6 yang dipimpin oleh Jia Luo. Di antara 6 orang yang dipimpin oleh Jia Luo, 5 adalah pria tua berambut abu-abu, dan 1 berkulit putih di kedua pelipis, mengenakan baju besi hitam, dan mengenakan topeng hitam dan emas di wajahnya. Meskipun dia tidak bisa melihat wajah aslinya dengan jelas, tatapannya begitu dalam dan menakutkan, seperti jurang hitam, jadi dia tidak berani menatapnya langsung. Dan dia adalah pemimpin pasukan Garuda, Canaan. Li Ji, kamu akhirnya berani muncul. Canaan berkata dengan dingin, mengenali Li Ji di belakang Chukin sekilas. Canaan, klan Jia Luo, yang juga merupakan ras terkenal yang diwarisi dari zaman kuno, begitu menggertak dan menggertak alam semesta astrologi kita dan kota Tianyong, kamu benar-benar kehilangan wajah leluhurmu Jia Lu Tianzun. Li Ji, menunjuk ke Canaan berkata dengan nada menghina. Lalu apa yang bisa dilakukan, Li Ji, asal kau patuh memberitahu keberadaan pohon dunia, aku akan mengampunimu agar tidak mati.
kata Canaan dengan suara sedingin es. Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu, pohon dunia itu ada di ibu kota iblis. Li Ji tersenyum tipis, keluar dari sini. Menurutmu aku akan percaya? Kata Canaan dingin. Pokoknya, aku sudah memberitahumu di mana, percaya atau tidak. Li Ji tersenyum tipis, namun, kamu mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk menemukan pohon dunia, karena aku sudah meramal, dan kamu sudah kelelahan. Hari ini di sini, itu kuburanmu. Hahaha. Canaan tersenyum sinis, lalu menunjuk Cukin, itu dia. Ya, percayalah padaku, kata Cukin dengan tenang. Kamu adalah orang misterius yang membunuh Jia San dan Jia Sentong. Canaan, menghadapi nada percaya diri Cukin, masih penuh dengan penghinaan. Kota Tianyong kecil ini benar-benar telah menghasilkan seorang respek suci seorang kultivator tingkat 3 surga. Aku khawatir kamu tidak ada di sini, kan? Ya, aku juga datang untuk pohon dunia. Cukin menjawab dengan tenang. Oh, kamu dari siapa? Canaan setenang air. Baiklah, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu karena kamu sudah mati. Kamu tidak perlu tahu banyak. Cukin lebih santai dan tenang daripada Canaan. Baiklah, tidak peduli seberapa kuatnya kamu telah membunuh 2 orang bijakku, Jia Lutian, maka bersiaplah untuk memberi penghormatan kepada mereka. Canaan berkata dengan acuh tak acuh. Aku memang siap, tapi itu bukan persiapan untuk upacara peringatan, tetapi persiapan untuk menyiapkan panci dan bersiap untuk memanggang burung. Cukin berkata dengan mata dingin. Mendengar ini, Canaan dan Garuda sangat marah. Cukin ini sama sekali tidak menempatkan mereka di matanya, dan bahkan secara verbal melecehkan mereka. Nak, biarkan aku belajar keterampilanmu. Seorang tetua Garuda berkata dengan sedikit marah. Namun, dia baru saja akan bergerak, dan dia sudah dicegat oleh Canaan. Tidak, berikan padaku, hancurkan dia. Canaan tahu bahwa Jia Sentong dan Jia San telah mati di tangan Cukin. Seorang tetua, yang bertarung sendirian, sama sekali bukan lawan Cukin. Di bawah komando Kanaan, semua Garuda mengepakkan sayap mereka dan berteriak di mulut mereka, seolah-olah anak panah tajam telah ditembakkan ke Cukin. Cukin dengan tenang menghadapi jutaan Garuda yang menyapu langit, dan segera pikirannya bergerak, dan pedang sejati Hongmeng tergantung di atas kepalanya. Detik berikutnya, pedang sejati Hongmeng terbelah menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya dengan kecepatan yang tidak dapat ditangkap oleh mata telanjang. Pedang ilahi tak terbatas ribuan bayangan pedang. Di bawah erangan rendah Cukin, bayangan pedang Hongmeng yang menjuntai bergegas menuju pasukan jutaan. Betapa mengerikannya kekuatan Chu dan Qin, setiap bayangan pedang mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Oleh karena itu, ketika pedang menembusnya, beberapa atau bahkan belasan Garuda akan jatuh. Dalam sekejap, sudah ada puluhan ribu Garuda, yang diubah menjadi debu oleh Chu dan Qin. Hebat, seru Li Ji ketika dia melihat metode mengerikan Cukin untuk pertama kalinya. Pria terkuat yang pernah kulihat seharusnya adalah King Yun Yuzun dari Sekte Abadi Bumi. Tian Yong, menurutmu, Chu, Qin dan King Yun Yuzun, siapa yang lebih kuat? Luo Tianyong sudah dalam keadaan terobsesi, jadi untuk sementara waktu, dia tidak mendengar kata-kata Li Ji. Setelah melihat pemandangan ini, Li Ji mencibir bibirnya, dan segera berteriak, Cukin, ayo. Canaan menjadi sedikit takut. Dalam berita terakhir Jia Sentong, dia tahu bahwa Cukin adalah pria kuat dari tingkat surga 3 kali lipat. Namun, kekuatan yang ditunjukkan Chu dan Qin lebih dari 3 surga suci. Tetua, ikut aku. Canaan berkata dengan dingin, dan pistol batu api emas muncul di tangannya. Segera setelah itu, bersama dengan 5 tetua lainnya, dia mendesak kekuatan ilahi, mengorbankan artefak suci, dan bergegas menuju Cukin. Cukin mengayunkan pedang sejati harmoni, membunuh secara sewenang-wenang di antara pasukan Garuda, merasakan penindasan dari Kanaan dan 5 raja besar, dan segera memaksa semua pasukan Garuda kembali dengan satu pedang. Di hadapan 6 orang bijak, Chu dan Qin tidak berani meremehkan musuh. Saya melihat bahwa mahkota Kaisar Naga, baju besi Kaisar Binatang Surgawi, dan sayap Kaisar Phoenix muncul di tubuh Chu dan Qin, dan dia melambaikan pedang sejati Hongmeng di tangannya dan bertabrakan dengan keras dengan Kanaan dan 5 orang suci. Sebagai pemimpin klan Garuda, kekuatan Kanaan adalah 3 surga suci, dan 5 orang lainnya semuanya adalah 2 surga suci. Namun, dalam menghadapi serangan terkoordinasi dari 5 orang, Cukin tidak melupakannya. Lagi pula,
Chu dan Qin adalah eksistensi Buddha bebas tebing yang mampu mengalahkan surga ketiga para dewa di surga kedua hari ini. Chu dan Qin telah memurnikan darah iblis, mengolah hukum tertinggi 9 naga, dan bahkan mencapai 3 surga para dewa, dan kekuatan mereka telah lama melampaui kekuatan saat itu. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa seiring berjalannya waktu, Chu dan Qin menghadapi 6 Kanaan, tidak hanya tidak kalah, tetapi memiliki lebih banyak keuntungan. Melihat pemandangan ini, semua pasukan Garuda terkejut. Chu Qin, dengan kekuatannya sendiri, memblokir dampak dari 6 orang bijak agung. Pada saat ini, semua orang telah mengerti bahwa Chu Qin di depannya setidaknya merupakan pembangkit tenaga listrik tertinggi kekaisaran. Orang ini tidak boleh tinggal, akhiri formasi. Kanaan menyadari keseriusan masalah ini, dan suara tajam bergema di seluruh langit. 1 Ki berubah menjadi 3 kejelasan. Chu Qin berkata tanpa suara, dan tepat di samping Chu Qin, 3 hantu identik muncul pada saat yang sama. Apa? Melihat avatar Chu Qin tiba-tiba muncul, Kanaan dan yang lainnya menatap dengan kagum. Mereka benar-benar merasa bahwa masing-masing dari 3 hantu di depan mereka memiliki alam di luar alam mereka sendiri. Ini bukanlah hal yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan adalah setelah menggunakan ketiga klon Chu Qin ini, kekuatan tubuhnya tidak berkurang sedikit pun. Detik berikutnya, ketiga hantu ini secara bersamaan mendesak Dharma tertinggi 9 naga, mengorbankan naga ajaib, dan menyerbu pasukan Garuda. Mantan Chu Qin telah melihat kekuatan formasi Garuda. Sekarang dia secara alami tidak dapat membiarkan pasukan Garuda membentuk formasi lain. Raungan, 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 raungan naga yang dahsyat bergema di seluruh kehampaan. Ketiga naga ajaib, kekuatan magis dan kekuatan yang dahsyat, membuat Garuda tidak dapat membentuk formasi sama sekali. Adapun 6 orang Kanaan, yang dikendalikan oleh Chu dan Qin, menghadapi pasukan Garuda yang berjumlah 3 juta, ketiga klon Chu dan Qin dapat dikatakan berada di alam siapapun. 3 naga ajaib, setiap kali mereka mengaum, mereka akan membunuh Wan Jia Luo. Ini tampaknya adalah teknik ras iblis. Li Ji berkata dengan heran, Tian Yong, mungkinkah itu Chu Qin, itu milik ras iblis? Pertama, Tuan Chu, itu tidak mungkin ras iblis. Luo Tianyong berkata, kedua, hukum dunia tidak memiliki kejahatan, itu hanya tergantung pada tujuannya. Ini yang dikatakan King Yun Yuzun, jadi lupakan saja. Sekarang Chu dan Qin, menggunakan kekuatan sihir untuk membunuh para pengganggu, dan yang lemah, adalah cara yang benar. Petik 2, itu masuk akal, Li Ji mengangguk sambil tersenyum. Tetapi pada saat ini, menghadapi Garuda, yang terus-menerus dicabik-cabik dan dibunuh, ke-6 orang Kanaan itu benar-benar panik. Daripada mengkhawatirkan mereka, lebih baik mengkhawatirkan dirimu sendiri. Chu Qin tersenyum acuh tak acuh sambil menatap ke-6 orang yang melihat sekeliling. Detik berikutnya, seekor naga ajaib yang lebih besar tiba-tiba menyala dari belakang Chu Qin. Setelah hukum tertinggi 9 naga dirapalkan, kekuatan Chu Qin meningkat ke tingkat yang lain. 6 orang Kanaan awalnya sedikit tidak mampu menahan dampak dari Chu dan Qin, dan pada saat ini, mereka bahkan lebih tidak berdaya untuk melawan. Dalam sekejap, ke-6 orang Kanaan itu dihempaskan oleh Chu Qin dengan keras. Namun, ke-6 orang Kanaan itu tidak kalah. Kanaan berkata dengan dingin, para tetua, gunakan trik itu. Patriark, trik itu bukanlah pilihan terakhir dan tidak dapat digunakan, apakah Anda yakin? Tanya seorang tetua berambut putih Garuda. Bukankah itu pilihan terakhir sekarang? Kanaan mendengus dingin. Oke, mendengar itu, kelima tetua itu tidak lagi ragu-ragu, dan segel satu sisi muncul dari udara tipis di tangan mereka. Adapun Canaan, dia menangkap 2 segel, salah satunya miliknya, dan yang lainnya adalah segel kekuatan magis Cana yang dibunuh oleh Chu dan Qin. Dan ke-7 segel itu dengan cepat berkumpul bersama untuk membentuk bentuk susunan bintang berujung 6, dan ke-7 segel itu jatuh di segi 6 dan tengah masing-masing. Detik berikutnya, sinar dari ke-7 segel itu semuanya melesat ke langit dan menembus langit. Apa yang mereka lakukan? Luo Tianyong bertanya dengan beberapa keraguan. Aku ingat, legenda mengatakan bahwa di tangan Jialu Luo, ada jiwa sisa Jialu Tianzun. Jiwa sisa itu akan selalu menjaga Jialu Luo dan membunuh semua orang yang menentang Jialu Luo. Li Ji berkata dengan cemas, tidak bagus. Chu Qin, Li Ji berteriak pada Chu Qin, jangan biarkan Jialu Tianzun datang ke dunia,
jika tidak, kamu sama sekali bukan lawannya. Sebenarnya, Chu Qin sudah menyadari ada yang tidak beres, jadi dia telah berteleportasi ke 6 orang Kanaan, mengayunkan pedang sucinya, dan ingin menghentikan sisa jiwa Jialu Tianzun agar tidak datang ke dunia. Namun, ke-6 orang Kanaan itu tampaknya telah bersiap sejak lama, mengayunkan senjata suci, dan bertabrakan dengan Chu Qin lagi. Chu Qin, Canaan berkata dengan dingin sambil menahan benturan Chu Qin, sudah terlambat. Sebentar lagi, kamu akan benar-benar musnah. Benar saja, saat suara Canaan jatuh, sebuah gua hitam tiba-tiba muncul di langit. Gua hitam itu berjatuhan dengan sangat kuat. Dalam sekejap, 3 naga ajaib Chu dan Qin yang membantai Garuda dibawa ke dalamnya, dan mereka sepenuhnya diserap. Dan kemudian, seberkas cahaya hitam bergegas menuju tubuh Chu Qin. 6 orang Kanaan segera menarik diri dan mengakhiri pertempuran dengan Chu Qin. Chu Qin, merasakan kekuatan dahsyat dalam cahaya hitam, tidak punya waktu untuk berpikir, dan segera berteleportasi keluar. Cahaya hitam jatuh di tempat itu, dan setelah suara yang jelas terdengar, sebuah lubang virtual hitam meledak di sana. Segera setelah itu, sebuah sosok muncul di lubang virtual itu. Dia juga mengenakan baju besi hitam, kepala burung dan cakar burung, dengan bulu burung di punggungnya, meraung ke arah bulu burung, dan jubah besar dengan bahu lebar di belakangnya. Kepalanya ditutupi oleh topeng, jadi dia tidak bisa melihat wajah aslinya. Ketika sisa jiwa Garuda turun, atmosfer gelap yang membusuk memenuhi seluruh langit. Seluruh langit tiba-tiba jatuh ke dalam kegelapan, seolah-olah malam telah tiba. Seluruh kehampaan tampaknya mulai bergetar, dan banyak bangunan di kota Tianyong langsung terkikis oleh aura hitam. Rambut Chu Qin terkikis oleh material hitam itu. Dia segera berteleportasi ke sisi Luo Tianyong dan Li Ji, dan segera, menggunakan tubuh Buddha kuno, itu mengembun menjadi perisai cahaya Buddha. Itulah masalahnya, napas hitam terus-menerus mengikis perisai, menyebabkan seluruh tubuh Chu Qin sedikit gemetar. Dan Luo Tianyong dan Li Ji, bahkan memegangi dada mereka, sedikit menyakitkan. Hanya muncul di panggung dapat membuat orang yang kuat seperti Chu dan Qin begitu malu. Tidak diragukan lagi bahwa dia adalah leluhur Jialu Luo, dan Jialu Tianzun tidak diragukan lagi. Selamat atas kedatangan Tianzun. Canaan dan yang lainnya tampaknya telah melihat Jialu Tianzun untuk pertama kalinya. Dan Garuda yang tersisa berteriak bersama, gengsi mereka bergema melalui gunung dan sungai ribuan mil. Bangun semuanya, Jialu Tianzun berkata tanpa melihat ke belakang. Aku dapat mendengar bahwa, dalam kata-katanya, itu tampaknya bercampur dengan suara neraka, sangat melumpuhkan. Panggil kursi ini, ada apa? Jialu Tianzun masih berkata tanpa menyipitkan mata. Tianzun, orang ini mencoba menghancurkan klan Jialu Luoku, dan ini mengganggu tidur Tianzun. Jawab Canaan dengan, hormat, lelucon, klan Jialu Luoku, apakah sudah membusuk sampai titik ini? Seorang kultivator sepele dari 3 dewa surgawi juga harus memanggil jiwa sisa lelaki tua itu. Jialu Tianzun tersenyum acuh tak acuh. Dewa adalah surga ketiga. Tianzun, mungkinkah itu kesalahan? Mendengar ini, Canaan dan semua orang terkejut. Bagaimana mungkin seorang kultivator dari 3 dewa surgawi dapat menghadapi 6 orang suci agung mereka dan 3 juta Garuda pada saat yang sama? Jika bukan karena kata-kata Jialu Tianzun, mereka tidak akan percaya jika dia membunuh mereka. Para dewa menghormati 3 surga, tetapi mereka dapat mencubit sampai mati dengan 1 tangan. Ya, orang lain mungkin tidak dapat melihatnya, tetapi aku benar-benar melihatnya. Jialu Tianzun berkata dengan dingin, dia benar-benar hanya memiliki 3 surga yang berdaulat dewa, tetapi kekuatannya jauh dari itu, setidaknya di ranah kaisar yang mulia. Apa? Semua orang benar-benar tercengang. Sungguh hal yang mengerikan untuk dapat memiliki kekuatan tingkat raja berdaulat dengan 3 surga para dewa. Wah, siapa kamu? Jialu Tianzun akhirnya merasakan sedikit emosi, bahkan dia tidak dapat mengerti, di mana kekuatan raja berdaulat dari 3 surga para dewa. Manusia fana, kata Chu Qin dengan tenang. Meskipun orang di depannya memiliki kekuatan gaib, dia tidak akan pernah kehilangan momentumnya kapanpun. Sungguh manusia fana, Jialu Tianzun menjawab, pencapaianmu cukup untuk menyegarkan seluruh kognisi matahari, tetapi, sayang sekali, itu akan berhenti di sini, aku secara pribadi akan mengirimmu ke Zhou Abi. Aku khawatir, kamu tidak memiliki kemampuan ini, kata Chu Qin dingin. Hah, sebelum kata-kata Jialu Tianzun jatuh,
dia tiba-tiba berteleportasi ke depan Chukin. Pada saat ini, semua orang tercengang, bagaimana Jialu Tianzun melakukannya. Kau tahu, Chukin masih berada di dalam perisai cahaya Buddha miliknya sendiri. Chukin juga panik di dalam hatinya. Jialu Tianzun di depannya seharusnya menjadi satu-satunya lawan terkuat yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Menghadapi lawan seperti itu, rasa takut Chukin masih sedikit. Detik berikutnya, pedang sejati Hongmeng dan alu iblis neraka surgawi muncul di tangannya pada saat yang sama, dan mereka semua menusuk Jialu Tianzun bersama-sama. Namun, serangan Chukin yang dapat menghancurkan bintang-bintang dengan mudah dicegat oleh penghalang hitam dari sisa jiwa Jialu Tianzun. Pedang sejati Hongmeng dan alu iblis neraka surgawi juga kehilangan kekuatan mereka pada saat ini, dan mereka tidak dapat menembus penghalang Jialu Tianzun. Bahkan Chukin merasa bahwa kekuatan suci di tubuhnya terus-menerus hilang, dan dia tersedot ke dalam tubuh Jialu Tianzun. Namun, dia ingin mencabut pedang sejati Hongmeng dan alu iblis penjara surgawi, dan itu sangat melelahkan. Pedang agung alam abadi yang tak terukur, neraka surgawi kerajaan 1000 Buddha agung, alu iblis. Jialu Tianzun mengenali artefak suci di tangan Chukin sekilas, dan tersenyum acuh tak acuh, sepertinya keberuntunganmu tidak kecil. Sayang sekali, bahkan jika Tianzun yang tak terukur dan Dewa 1000 Buddha agung datang, aku khawatir kamu tidak akan lolos dari kematian hari ini. Begitu, kata-kata Jialu Tianzun jatuh, cahaya hitam di sekujur tubuhnya menyala, dan untuk sementara waktu, kekuatan ilahi Chukin mulai mengalir ke Jialu Tianzun terus-menerus, dan rasa sakit yang hebat datang dari tubuh Chukin. Namun, Chukin tidak mengatakan sepatah kata pun, dan sambil menahan rasa sakit, dia mencari kesempatan untuk melakukan serangan balik. Chukin, melihat ekspresi kesakitan Chukin, Li Ji dan Luo Tianyong sama-sama merasa sangat tertekan. Canaan dan yang lainnya menunjukkan senyum sinis. Jalo, kamu sangat sombong. Kawanku, kamu berani bergerak. Namun, pada saat ini, suara tua samar-samar terdengar di tubuh Chukin. Suara ini, seperti suara lonceng kuno, samar-samar bergema di seluruh kehampaan, tetapi hanya gendang telinga Jialu Tianzun saja yang mengejutkan. Dengan kata lain, hanya Jialu Tianzun yang bisa mendengar suara ini dari zaman kuno. Mendengar suara ini, kengerian yang terukir dalam jiwa Jialu Tianzun tampaknya bangkit. Jialu Tianzun, yang melintasi surga, tidak pernah takut pada siapapun, kecuali satu orang, baginya, orang itu adalah ketakutan abadi dan tabu abadi, yaitu, naga merah. Pada saat ini, ekspresi Jialu Tianzun sedikit kesurupan, dia sepertinya telah melihat keberadaan tabu yang mengerikan ini. Kamu, Jialu Tianzun berkata dengan ngeri. Seekor burung biru kecil di masa lalu, sekarang, berani bersikap lancang di depan kursi ini. Scarlet Dragon Lord, lalu tersenyum acuh tak acuh. Jialu Tianzun, kali ini, dia benar-benar yakin akan keberadaan Scarlet Dragon Zone. Dia segera memadatkan seluruh latihan tubuh, dan langsung pergi ke Chu dan Qin sebelum berlutut, maafkan aku, Dragon Lord, maafkan aku. Melihat pemandangan ini, apakah itu Li Ji, Luo Tianyong atau Canaan, atau bahkan Chukin, mereka sedikit terkejut, tetapi Chukin mendengar kata Dragon Zone dan langsung memikirkan Scarlet Dragon Zone. Jialu, beri kamu kesempatan untuk menebus dosa-dosamu, bunuh Jialu Luo, masalah ini selesai. Kalau tidak, kamu tahu. Scarlet Dragon berkata acuh tak acuh. Jialu Tianzun mendengar kata-kata itu, perlahan bangkit, dan berbalik. Segera setelah itu, Jialu Tianzun berteleportasi ke depan Canaan. Surga, Tianzun, Canaan dan yang lainnya segera membungkuk. Namun, pada detik berikutnya, leher Canaan sudah dijepit oleh Jialu Tianzun. Tianzun, perubahan yang tiba-tiba itu membuat para tetua Garuda dan langit yang dipenuhi Garuda benar-benar tercengang. Li Ji dan Luo Tianyong bahkan lebih tercengang. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin Jialu Tianzun tiba-tiba menyerang keturunannya? Trik sulap macam apa yang digunakan Chu dan Qin untuk membuat Jialu Tianzun terbalik? Tianzun, Jialu Tianzun sendirian di udara. Mampu mati untukku, kamu dianggap setia. Jialu Tianzun menatap Canaan dengan acuh tak acuh. Pada detik berikutnya, telapak tangan Jialu Tianzun mengembun, dan jiwa Canaan kembali ke 9 surga. Melihat Canaan, dijepit sampai mati oleh Jialu Tianzun, semua orang di Jialu Luo panik. Dan kemudian, Jialu Tianzun mengambil tombak di tangan Canaan,
dan tombak itu keluar dengan cepat, langsung menusuk seorang tetua Jialo Luo. Segera, Jialo Tianzun memfokuskan matanya pada 4 tetua lainnya. Tianzun, Tianzun. Keempat tetua berteriak panik, dan dengan canggung mundur ke belakang dan bersembunyi di pasukan Garuda. Jialo Tianzun dengan cepat mengejar dan membunuh mereka. Dalam pengejaran itu, Jialo Luo yang tak terhitung jumlahnya tewas dalam napas dekaden Jialo Tianzun. Karena perintah Yang Mulia Naga Merah adalah agar dia membunuh seluruh pasukan Garuda. Selanjutnya, sebuah adegan dramatis muncul. Jialo Tianzun, yang awalnya dipanggil oleh Jialo Luo, tanpa henti mengejar dan membunuh Jialo Luo. Kesedihan dan teriakan Garuda bergema di langit. Senior Naga Merah, apakah itu kamu? Chukin bertanya diam-diam, terkejut. Yah, tidak buruk. Yang Mulia Naga Merah menjawab dengan tenang. Apa yang kamu lakukan padanya? Chukin bertanya dengan heran. Tidak apa-apa, hanya sebuah kata yang membuat mereka saling membunuh. Yang Mulia Naga Merah tersenyum tipis. Sebuah kata, Chukin bahkan lebih tidak nyaman. Jangan terlalu terkejut, sebenarnya, ini adalah sifatnya. Yang Mulia Naga Merah tersenyum ringan, apakah kamu tahu bagaimana dia? Dipanggil Tianzun. Oke, menginjak darah seluruh rakyatnya, mengorbankan Garuda yang tak terhitung jumlahnya, dan menjadi Jialo Tianzun. Scarlet Dragon Zun menjawab, jadi, ini sifatnya. Chukin langsung mengerti mengapa Jialo Tianzun ini tidak ragu untuk memperlakukan keturunannya. Ternyata itu adalah binatang buas yang lengkap. Namun, yang membuat Chu dan Qin bingung adalah Scarlet Dragon Venerable. Apa sebenarnya itu, sebuah kata yang membuat Jialo Tianzun begitu patuh. Kau tidak perlu tahu terlalu banyak tentang ini. Yang Mulia Naga Merah, yang tampaknya menyadari ketidakpahaman Chukin, menjawab dengan acuh tak acuh, selama kau mengingat apa yang kukatakan, aku tidak akan membiarkanmu terluka. Bangun, ya, Chukin menjadi tenang sepenuhnya. Luo Tianyong dan Li Ji benar-benar tidak nyaman. Chukin, kutukan macam apa yang kau berikan pada Jialo Tianzun ini? Kenapa dia tiba-tiba seperti ini? Li Ji bertanya pada Chukin dengan wajah yang tidak terbayangkan. Jangan beritahu rahasianya. Chukin menatap Li Ji sambil tersenyum. Li Ji mencibir bibirnya dan berhenti bertanya. Dan segera, seluruh pasukan Garuda terbunuh sepenuhnya oleh Jialo Tianzun. Segera setelah itu, Jialo Tianzun berteleportasi kembali ke wajah Chukin, kehilangan sedikit kesabaran, dan menjawab dengan hormat kepada Chukin, Tuanku, betapa tersinggungnya Anda tadi, saya harap Tuanku, Hai Han. Kembalilah ke Jeoyu, keluarlah lagi, jiwamu sudah pergi. Di bawah bimbingan Yang Mulia Naga Merah, Chukin menjawab dengan nada dingin. Ya, begitu suara Jialo Tianzun jatuh, dia kembali memasuki lubang hitam dan menghilang ke dunia. Setelah Jialo Tianzun pergi, langit kembali normal, tetapi bau darah yang kuat masih terbawa angin. Tidak banyak pertanyaan. Pada saat ini, Chukin berbalik dan langsung menghalangi Luo Tianyong dan Li Ji yang sedang berbicara. Luo Tianyong dan Li Ji, yang hanya ingin bertanya, terdiam. Tianyong, Li Ji, kalian tidak boleh membicarakan ini, termasuk wanitaku, apakah kalian mengetahuinya? Kata Chukin. Dimengerti, Tuan Chu. Luo Tianyong menjawab dengan sangat menarik. Dimengerti, rahasia dari rahasia tidak boleh diungkapkan. Li Ji juga berkata setelahnya. Di permukaan, Li Ji sedikit tidak senang, tetapi hatinya penuh dengan keterkejutan. Chukin, orang macam apa yang bisa membuat pencetus Jialo Luo, orang kuat yang ditinggalkan oleh orang dahulu, menjadi begitu patuh? Sebenarnya, Chukin sendiri sedikit terkejut. Namun, tidak banyak. Bagaimanapun, Chukin telah melihat terlalu banyak hal yang mengejutkan. Dia sudah kebal. Selain itu, bahkan jika tidak ada Scarlet Dragon Venerable, Chu dan Qin memiliki banyak cara untuk menghindari dibunuh oleh Jialo Tianzun. Seperti kelahiran kembali nirvananya. Baiklah, sekarang, Li Ji, aku telah membuktikan kekuatanku. Kamu juga harus memikirkan kapan kamu akan memberitahuku lokasi spesifik pohon dunia. Chukin tersenyum ringan ke arah Li Ji. Chukin, apakah kamu benar-benar mencari pohon dunia? Li Ji mengangkat alisnya sedikit. Sepertinya aku bercanda. Chukin tersenyum acuh tak acuh. Baiklah, baiklah. Li Ji mengangguk. Namun, sebelum pergi ke ibu kota iblis, kita harus pergi ke suatu tempat. Chukin melanjutkan. Kemana harus pergi? Tanya Li Ji. King Yun Sensan. Chukin menjawab dengan tenang.
Agama abadi bumi. Li Ji dan Luo Tianyong berseru serempak. Kenapa? Apakah kamu juga tahu gunung ilahi Qingyun? Chu Qin bertanya sedikit terkejut. Qingyun Sensan, sekte abadi bumi, Chu dan Qin hanya mengetahuinya melalui Jiuyin. Tanpa diduga, Li Ji dan Luo Tianyong juga mengenal Qingyun Yuzun. Tentu saja aku tahu. Li Ji menjawab, kamu tidak tahu, Qingyun Yuzun dari sekte abadi gunung ilahi Qingyun, dan Tianyong bersamaku. Apakah kalian teman baik? Teman baik, Chu Qin bertanya dengan beberapa keraguan. Ya, itu teman baik. Bagaimana menurutmu, Qingyun Yuzun, adalah saudara perempuan kita yang baik? Li Ji menjawab, kali ini, jika bukan karena Qingyun Yuzun, kita tidak dapat berhubungan, mengapa kita perlu bersembunyi seperti ini? Tibet, adik yang baik, wanita. Chu Qin berkata dengan sedikit terkejut, memahami maksudnya. Ya, Tuan Chu, Anda tidak tahu, Qingyun Yuzun, tetapi peri wanita yang tak tertandingi yang telah keluar. Luo Tianyong tersenyum penuh kemenangan. Chu Qin, entah mengapa, memiliki sedikit minat yang lebih kuat. Tunggu, saya tidak bisa menghubungi, apa maksud Anda? Chu Qin bertanya dengan bingung. Gunung ilahi Qingyun ditutup. Li Ji menjawab, sudah ditutup selama ribuan tahun, Qingyun Yuzun tidak punya tempat untuk pergi. Hah, kemana Anda pergi? Chu Qin bertanya dengan tergesa-gesa. Saya tidak tahu. Li Ji dan Luo Tianyong menggelengkan kepala. Li Ji melanjutkan, di masa lalu, Qingyun Yuzun selalu bersama saya dan Tianyong setelah beberapa saat, tetapi setelah Jialutian mengeluarkan perintah untuk membunuh saya di alam semesta astrologi, dia tidak akan pernah lagi. Tidak muncul. Ya, Luo Tianyong juga mengangguk. Anda ikut dengan saya, kata Chu Qin setelah jeda. Setelah berbicara, Chu Qin berteleportasi menuju lembah Tianyong. Luo Tianyong dan Li Ji segera mengikuti. Tak lama kemudian, ketiga Chu dan Qin menemukan Jiuyin dan memberitahu Jiuyin tentang hilangnya Qingyun Yuzun. Tidak mungkin, Qingyun Yuzun telah menghilang. Jiuyin juga sedikit terkejut. Ternyata kamu juga mengenal Qingyun Yuzun. Li Ji menatap Jiuyin dan berkata, menurutku juga tidak mungkin. Peri bumi mengajarkan Qingyun Yuzun, Buddha, Iblis, dan Taoisme. Masuk akal jika semua lapisan masyarakat saling terkait. Mungkin ada musuh. Jiuyin mengangguk dan menatap Chu Qin. Chu Qin, bagaimana menurutmu? Di mana gunung ilahi Qingyun? Mari kita pergi dan melihat situasinya terlebih dahulu. Chu Qin berkata, jika tidak ada di sana, kita akan memikirkan cara lain. Yah, tidak ada Liuling Yuan dari Qingyun Yuzun, dan memasuki kota iblis itu seperti jalan buntu. Jiuyin juga setuju dengan pendapat Chu Qin, jika aku ingat dengan benar, Qingyun Sensan dekat dengan Gunung Wangbei, kan? Yah, hanya sekitar 100 juta li dari sini. Luo Tianyong mengangguk. Baiklah, Jiuyin, panggil saja Naer Qin Xin Zixi dan yang lainnya. Li Ji, ayo kita segera berangkat untuk mengunjungi Gunung Dewa Qingyun. Kata Chu Qin. Baiklah, bagus. Jiuyin segera menanggapi dengan senang. Tuan Chu, aku juga ingin pergi. Kata Luo Tianyong. Kau juga ingin pergi? Chu Qin bertanya dengan sedikit bingung. Li Ji tersenyum. Baiklah, sekarang, Jialutian telah hancur total. Luo Tianyong menjawab, ada Paman Zong di Yonggo, dan aku tidak perlu duduk di kota. Selain itu, karena pohon dunia, kota Tianyong, dan alam semesta astrologi, aku semua telah dirugikan, dan aku juga ingin melihat apa pohon ajaib di dunia ini. Li Ji tiba-tiba tertawa. Jelas, dia telah melihat alasan palsu bahwa Luo Tianyong, seorang penjual anggur, tidak tertarik pada anggur, dan itu tidak masuk akal. Apa yang kamu tertawakan, Li Ji? Luo Tianyong menatap Li Ji dan memberinya pandangan rahasia, menunjukkan bahwa dia tidak boleh mengatakan pikirannya yang sebenarnya di depan Chu Qin. Li Ji berhenti tersenyum dan melanjutkan, Chu Qin, kalau begitu bawa Tianyong, lagi pula, seharusnya tidak ada bahaya di hadapanmu. Baiklah, tidak apa-apa. Chu Qin mengangguk, Tianyong, kalau begitu pergilah dan bicaralah dengan Paman Zong dulu, kita akan berangkat besok. Terima kasih, Tuan Chu. Luo Tianyong tampak sangat senang ketika mendengar Chu Qin menunda waktu keberangkatannya untuk dirinya sendiri. Keesokan harinya, setelah Luo Tianyong sepenuhnya mengatur urusan lembah Tianyong, Chu dan Qin membawa Luo Tianyong, Li Ji, Jiuyin, dan Gu Yuena bersama mereka di kapal perang menuju Gunung Qingyun. Dikirim keluar,
Yang bertanggung jawab untuk memberi daya pada kapal perang itu tentu saja Chilong Kun dan Bilinlong. Chukin, kalau aku tidak salah, ini seharusnya dua kaisar monster. Melihat Chilong Jun dan Bilinlong, Li Ji sedikit terkejut. Ya, itu kaisar binatang. Chukin tersenyum tipis. Kaisar binatang, selalu memberontak, bagaimana kamu menjinakkan mereka? Li Ji bertanya dengan rasa ingin tahu. Chukin mendengar kata-kata itu dan menatap Jiuyin sambil tersenyum. Ada naga lilin berkepala 3 dari Jiuyin. Tuan Chilong dan Bilinlong tidak jujur atau baik, tidak apa-apa. Chukin, mari kita bicarakan ini. Jiuyin, yang tampaknya mengerti apa yang dimaksud Chukin, mengangguk dan berkata. Apa yang kamu bicarakan? Li Ji bertanya dengan rasa ingin tahu. Li Ji, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Sebenarnya, Jiuyin, dia adalah mantan penguasa istana dari Istana 10.000 Iblis. Chukin menunjuk Jiuyin dan berkata, apa? Li Ji dan Luo Tianyong terkejut ketika mereka mendengar ini. Dia benar-benar penguasa Istana 10.000 Iblis, Dao Iblis tertinggi, dan Lilin Iblis Yuzun. Li Ji berkata dengan takjub, jadi, kamu sudah lama mengenaliku. Jiuyin bertanya, baiklah, aku telah melihat penampilan Kaisar Naga Lilin berkepala 3 di buku-buku kuno, tetapi aku tidak percaya bahwa kamu adalah penguasa istana yang sebenarnya dari Istana 10.000 Iblis. Tunggu, kamu tidak dibunuh oleh Dewa Surgawi. Benarkah? Li Ji bertanya dengan bingung. Dia tidak bisa membunuhku. Jiuyin berkata dengan penuh kemenangan, masalah ini agak panjang untuk dikatakan, tetapi sederhananya, Chukin telah menyelamatkanku. Sekarang, Chukin akan mencari pohon iblis dunia, juga untuk membantuku mendapatkan tubuhku kembali. Petik 2. Jadi seperti ini. Li Ji mengangguk seketika, tidak heran, kamu harus pergi ke kota iblis dan menemukan pohon iblis dunia. Li Ji, Jiuyin, meskipun dia adalah Dao Iblis tertinggi, tetapi dia bukan orang jahat. Chukin tersenyum. Aku tahu. Li Ji menjawab, sebenarnya, aku mendengar King Yun Yuzun menyebutmu berkali-kali. Dia mengatakan kepadaku bahwa kamu adalah salah satu dari sedikit orang baik di antara para iblis. Dia telah berlatih keterampilan sihir. Sebagian besar Fa berhubungan denganmu. Ya, bukan hanya itu, tetapi aku juga menyelamatkan hidupnya. Jiuyin mengangguk, King Yun Yuzun juga salah satu dari sedikit temanku di luar ras iblis. Kali ini, aku tidak ada hubungannya dengan dia meminta Liu Ling Yuan, lalu menceritakan masa lalunya. Tanpa diduga, dia menghilang. Ekspresi Jiuyin Longshu sedikit berubah. Aku juga ingat, Permaisuri Luo Tianyong berkata sambil berpikir, apakah telapak transformasi iblis surgawi milik King Yun Yuzun milik Sekte Jiuyin? Kau baru ingat. Li Ji menatap Luo Tianyong sambil tersenyum. Tianyong dan aku berteman baik dengan King Yun Yuzun, dan Jiuyin kau dan King Yun Yuzun juga berteman baik, jadi kami berteman baik. Li Ji menambahkan sambil tersenyum. Teman baik. Jiuyin mengangguk. Hei, aku benar-benar tidak menyangka kalian sepertinya belum pernah bertemu, tetapi karena King Yun Yuzun ini, kalian menikah. Chukin tersenyum tipis, aku benar-benar ingin melihat seperti apa karakter King Yun Yuzun ini. Chukin, kamu akan kagum saat melihatnya. Jiuyin berkata, King Yun, selain wanitamu, aku telah melihat wanita yang paling cantik, paling cerdas, dan paling elegan. Dengarkan saudari Jiuyin, aku juga ingin bertemu orang ini. Qian Renshui tersenyum lebar. Apa yang kalian tunggu? Percepat. Chukin tersenyum dan menatap Tuan Chilong dan Bilinlong. Tuan Chilong dan Bilinlong, beraninya mereka tidak mematuhi perintah Chukin, segera membersihkan kaki mereka, mengerahkan seluruh kekuatan mereka, dan menarik kapal perang ke depan dengan cepat. Sepanjang jalan, tidak ada gangguan atau rintangan, tetapi Chukin, Jiuyin, Li Ji dan yang lainnya mengobrol semakin bahagia. Di sini, Tuan Chu, pintu masuk ke Gunung Ilahi King Yun tepat di depan Anda. Pada saat ini, Luo Tianyong menunjuk ke sebuah gunung di depannya dan berkata, gunung ini sangat tinggi, setidaknya 20.000 meter, dan bagian atasnya menembus awan putih, disitulah mata Chu dan Qin langsung melihat. Ketika Chu dan Qin mendengar itu, kesadaran ilahi segera tersapu, dan seperti yang diharapkan, pada pandangan pertama, tidak ada yang istimewa di gunung ini, tetapi di puncak gunung, jelas ada susunan spasial. Dengan suara, bang, yang keras, kapal perang Chu dan Qin mendarat di puncak gunung. Di depan mereka, ada reruntuhan.
Meskipun itu adalah tembok yang rusak, Anda masih dapat melihat kemakmuran dan kemegahan kota ini melaluinya. Gunung ilahi Qingyun hancur. Brigit berkata dengan heran. Tidak, Jiuyin dan Li Ji menggelengkan kepala mereka pada saat yang sama, dan yang terakhir melanjutkan, ini bukan Gunung Qingyun, tetapi ilusi yang membingungkan dunia luar. Anda harus melewati lorong ruang angkasa di dalam untuk memasukinya. Setelah mengatakan itu, Li Ji mengeluarkan sepotong liontin giok dan berjalan ke batu besar di reruntuhan. Awalnya, meletakkan giok awan biru di depan batu besar akan memantulkan jalur gunung awan biru, tetapi sekarang, tampaknya itu tidak berlaku. Gagal, Chukin bertanya sedikit dengan heran. Ya, milikku juga tidak berlaku. Luo Tianyong juga mengeluarkan sepotong Qingyun Yu dan berkata, ada pesona di luar gunung ilahi Qingyun. Qingyun Yu adalah satu-satunya kunci untuk memasuki gunung ilahi Qingyun. Aku punya firasat bahwa gunung ilahi Qingyun juga dalam masalah. Jiuyin mengerutkan kening. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Dong Fang Qinxin, karena kamu tidak bisa masuk, kamu hanya bisa terus maju dan masuk. Kata Chukin, yah, Chukin sama seperti yang aku pikirkan. Jiuyin mengangguk dan berkata, oke, semuanya, minggirlah. Mendengar kata-kata Chukin, semua orang mulai mundur, menghindarinya. Segera setelah itu, Chukin berjalan di depan batu besar itu, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya Buddha. Detik berikutnya, Buddha kuno itu dihancurkan oleh pemboman dalam bentuk tinju. Betapa dahsyatnya kekuatan Chukin, di bawah kapasitasnya, gunung besar setinggi 20.000 meter itu bergetar hebat. Pada saat ini, pesona di reruntuhan juga terguncang, membentuk cahaya cian, mencoba menghentikan dampak Chu dan Qin. Seperti pesona lembah Tianyong, pesona gunung Qingyun, saya telah mewarisinya sejak zaman kuno. Oleh karena itu, Chu dan Qin tidak berhasil menembus pukulan ini pada akhirnya. Namun, Chu Qin tidak menyerah, satu pukulan gagal, dan pukulan kedua menyusul. Kali ini, Chu Qin menggunakan metode tertinggi 9 naga. Raungan, setelah periode singkat akumulasi energi, hantu naga sihir hitam langsung melesat menuju gunung ilahi Qingyun. Ledakan gemuruh terdengar, cahaya cemerlang bersinar di langit. Dalam sekejap, penghalang gunung Qingyun tidak dapat menahan kekuatan naga sihir dan langsung hancur. Pada saat yang sama, batu besar di depan semua orang menghilang, digantikan oleh saluran pusaran cian. Sungguh sihir yang kuat, Chukin dan Jiuyin, Li Ji, dan Qinglong berkata pada saat yang sama ketika saluran pusaran dibuka. Semua orang ikuti aku. Chukin, tanpa ragu-ragu, bergegas ke gunung Qingyun untuk pertama kalinya, penuh dengan kemuliaan. Buddha, Jiuyin, Li Ji, Bibi Dong dan yang lainnya semua mengikuti dari belakang. Setelah memasuki saluran ruang angkasa, Chu dan Qin dan yang lainnya muncul di atas langit, dan di bawah kaki mereka ada gunung yang sangat megah. Saya khawatir, itu bisa memiliki luas 10.000 li. Di pegunungan, Anda dapat melihat semua jenis paviliun di mana-mana. Namun, Gunung Qingyun saat ini diselimuti oleh udara hitam yang tidak diketahui. Gas hitam itu bertahan di luar gunung ilahi Qingyun, bertahan. Terutama, di tengah-tengah gunung ilahi Qingyun, energi hitam di sana bahkan lebih kuat. Sepertinya gunung ilahi Qingyun benar-benar diserang. Jiuyin berkata dengan wajah yang dalam, dan itu seharusnya menjadi anggota ras iblis. Dengan cara ini, saya akan pergi ke pemerintah pusat untuk melihat, kalian semua menungguku di sini. Chukin segera berkata, Chukin, pertama-tama gunakan klon untuk menjelajahi jalan. Qinglong berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Baiklah, Qinglong benar. Jiuyin mengikuti, energi iblis di sini sangat kaya, dan orang yang dapat menjebak Qingyun Yuzun setidaknya adalah level Yuzun. Bahkan jika itu kamu harus berhati-hati. Oke, Chukin segera mengangguk, dan segera dia memanggil klon. Segera setelah itu, di bawah pikiran Chukin, klon itu bergegas ke Gunung Ilahi Qingyun. Ketika saya tiba di Gunung Ilahi Qingyun, semua yang ada di sekitarnya redup, dan tekanan aura Dao Iblis yang kuat membuat klon Chukin merasa sedikit tidak nyaman. Untungnya, Chukin tidak membiarkan wanitanya turun, jika tidak, itu mungkin akan menyebabkan banyak masalah. Dan klon Chukin masuk lebih dalam, dan di sepanjang jalan, Anda dapat melihat tulang-tulang banyak binatang buas. Tulang-tulang ini telah menguning dan seharusnya sudah mati selama bertahun-tahun. Pikirkan juga, Gunung Ilahi Qingyun,
sebelum alam semesta astral disembunyikan, diserang oleh orang-orang yang tidak mengenalnya selama puluhan ribu tahun. Chukin sedikit bingung saat ini, apakah King Yun Yuzun ini masih hidup. Pada saat ini, Chu dan Qin telah tiba di pusat Gunung King Yun. Di atas gerbang gunung, 3 karakter, di Xianjiao, ditulis dengan mengesankan. Gunung King Yun ini penuh dengan aura yang menakutkan, tetapi yang mengejutkan adalah bahwa bangunan Sekte Abadi Bumi masih sangat terawat dengan baik. Terlebih lagi, Chu Qin menemukan bahwa di puncak Sekte Abadi Bumi, ada bola energi hitam yang sangat besar. Awan hitam di seluruh langit keluar dari bola energi hitam itu. Di dalam bola energi itu, bahkan ada perasaan mencekik klon Chu Qin. Karena itu adalah klon, Chu Qin secara alami tidak memiliki keraguan dan dengan cepat datang ke sekitar bola energi itu. Itu adalah bola hitam dengan diameter beberapa kilometer. Dari dalam, Chu Qin tampaknya dapat melihat bayangan gelap samar-samar. Bayangan hitam itu tidak dapat melihat wajah aslinya, satu-satunya hal yang dapat dilihatnya adalah bahwa itu ditutupi dengan tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Chu Qin terkejut menemukan bahwa di dalam bola energi hitam itu, ada juga topeng Qian. Mungkinkah itu King Yun Yuzun? Kata Chu Qin dengan sedikit terkejut. Bersin, pada saat ini, ada ledakan raungan tajam, dan Chu Qin tidak tahu kapan ada lebih banyak ular hitam di kedua sisi Chu Qin. Ular-ular hitam ini penuh dengan roh-roh jahat yang mengerikan, dan mata mereka merah, menatap Chu Qin seolah-olah sedang melihat mangsa. Detik berikutnya, ratusan ular hitam menyerang Chu dan Qin. Chu dan Qin juga tidak ambigu, menutupi tubuh mereka dengan cahaya Buddha. Ular-ular hitam ini tidak lemah, setidaknya memiliki kekuatan dewa ilahi, tetapi bagi Chu Qin, klon dari Sage Triple Heaven yang kuat, itu hanyalah rentan. Oleh karena itu, ketika cahaya Buddha Chu dan Qin mekar, kegelapan itu langsung hancur menjadi debu. Pada saat ini, tanah mulai bergetar hebat. Tidak lama kemudian, 3 batang hitam raksasa menghancurkan batu-batu padat di tanah dan keluar dari tanah. Ketiga ular raksasa ini, yang masing-masing panjangnya 100 meter, bergema dari ular-ular kecil berwarna hitam itu. Perbedaannya adalah mereka ditutupi sisik heksagonal, yang bersinar dengan kilau metalik. Selain itu, kepala mereka berbentuk kipas, seperti ular kobra raja yang pernah dilihat Chu dan Qin di kehidupan sebelumnya. Pada saat yang sama, Chu Qin dapat dengan jelas merasakan bahwa ketiga ular raksasa bersisik hitam ini setidaknya tidak memiliki kekuatan yang lebih lemah dari Raja Cilong. Dengan kata lain, yang ada di depannya adalah 3 ular hitam suci. Keluar dari sini jika kamu tidak ingin mati. Salah satu ular raksasa bersisik hitam itu muntah. Namun, begitu kata-katanya jatuh, di depan 3 ular raksasa bersisik hitam itu, ada cahaya Buddha yang bersinar. Chu Qin adalah klon, bagaimana dia bisa takut pada apapun? Selain itu, bahkan dengan kekuatan superior yang suci, 3 ular raksasa bersisik hitam tidak cukup untuk dilihat di depan Chu Qin. Oleh karena itu, dalam sekejap, 3 ular raksasa bersisik hitam itu diubah menjadi bergamot oleh Buddha Chu dan Qin, dan mereka ditekan ke tanah. Chu Qin tidak peduli lagi dengan 3 ular raksasa itu, tatapannya jatuh pada bola energi hitam itu. Saat itu, Chu Qin dapat dengan jelas merasakan bahwa bayangan gelap di bola energi hitam itu bergetar. Detik berikutnya, pupil klon Chu Qin menyusut dan buru-buru ingin mundur, tetapi sudah terlambat, dan sosok hitam muncul di depan Chu Qin. Wajah orang ini sangat menakutkan, seperti iblis, tetapi jenis kelaminnya seharusnya laki-laki. Dia mengenakan jubah hitam, dan ular hitam melilit di sekujur tubuhnya. Beraninya mengganggu kultivasi dewa. Pria berjubah hitam itu mengucapkan bahasa yang menakutkan ke arah Chu Qin. Siapa kamu? Di mana King Yun Yuzun? Chu Qin bertanya dengan tenang. Chu Qin bahkan telah melihat pria kuat seperti Jialu Tianzun. Meskipun pria berjubah hitam ini memiliki alam yang tidak dapat diprediksi, Chu Qin sama sekali tidak takut. Ternyata kau adalah teman King Yun Yuzun. Pria berjubah hitam itu tersenyum pelan, dia sudah mati, aku akan mengirimmu untuk menemuinya. Begitu suara pria berjubah hitam itu jatuh, di bawah jubah hitam lebar itu, telapak tangan tanpa tulang keluar dan bergegas menuju Chu Qin. Secara alami, Chu dan Qin tidak akan duduk dan menunggu kematian, dia segera mendesak tubuh penguasa Buddha kuno, seperti berlian yang tidak bergerak, berdiri di sana. Ternyata itu adalah keledai botak dari kerajaan 1000 Buddha besar. Pria berjubah hitam Sen mencibir. Di telapak tulangnya,
cahaya hitam melonjak langsung ke arah tubuh berlian Chu dan Qin. Boom! Sebuah ledakan dahsyat terdengar, dan kekuatan Chu Qin dan pria ular berjubah hitam itu langsung bertabrakan. Akibat yang mengerikan itu memicu hembusan angin yang sangat besar. Pada saat ini, seluruh bangunan di Gunung Qingyun tertiup angin kencang, tetapi bangunan di Gunung Qingyun tidak pernah runtuh. Di kejauhan, puncak-puncak besar langsung hancur, dan kerikil serta batu menari-nari di seluruh langit. Kekuatan yang mulia tiga surga juga ingin menyelamatkan orang-orang di tangan dewa, itu konyol. Begitu pria ular berjubah hitam itu berkata, bola energi hitam terkondensasi di telapak tangan lainnya. Pria ular berjubah hitam itu berani mengabaikan kultivator tiga surga penguasa, tidak diragukan lagi bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kerajaan. Hanya ada satu alam antara tiga surga orang suci dan kelas kekaisaran, tetapi ada perbedaan dunia dalam periode tersebut. Detik berikutnya, bola energi hitam ini bergegas menuju Chu Qin. Dengan ledakan yang keras, bola energi hitam itu menyelimuti Chu Qin dan Fo Guang, dan meledak dengan hebat. Dalam sekejap, klon Chu Qin langsung hancur. Buang-buang waktu. Sebentar lagi keterampilan sihir jari ajaibku akan selesai. Setelah melenyapkan klon Chu Qin, manusia ular berjubah hitam itu hendak kembali ke bola energi hitam untuk terus berlatih. Namun, aku melihat dua naga ajaib bergegas menuju manusia ular berjubah hitam dari kiri dan kanan. Manusia ular berjubah hitam itu sedikit terkejut, telapak tangan tulang putih kiri dan kanannya terentang, dan kedua naga ajaib itu bertabrakan dengan keras. Manusia ular berjubah hitam saat ini bahkan lebih terkejut. Dia menemukan bahwa kedua naga ajaib ini tidak diragukan lagi adalah kekuatan jalan sihir, tetapi mereka adalah jenis kekuatan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kekuatan semacam ini tampaknya lebih sombong daripada Kaisar Iblis murni. Itu wajar, naga iblis tertinggi dari naga merah, tetapi dilatih dengan kekuatan kepala 24 leluhur iblis dari Dao Iblis, bagaimana kekuatan Dao Iblisnya bisa sebanding? Itulah masalahnya. Kekuatan kedua naga tertinggi ini masih belum sebanding dengan manusia ular berjubah hitam. Namun, melihat cahaya hitam yang melonjak di sekujur tubuh manusia ular berjubah hitam memaksa kedua naga ajaib tertinggi itu mundur. Namun, pada saat ini, di atas kepalanya, sosok yang sangat tampan, memegang alu ajaib emas, mengalir ke atas dahinya. Itu adalah tubuh Chu Qin, yang datang dengan dewa surgawi dan alu ajaib. Ketika pria ular berjubah hitam melihat Chu Qin yang masih hidup, dia langsung terkejut. Pada saat yang sama, bagian atas kepalanya terkunci dalam hidupnya jadi ular-ular hitam di sekujur tubuhnya berubah menjadi pedang hitam dengan gagang, mencegatnya ke arah atas kepalanya. Detik berikutnya, wajah pria ular berjubah hitam itu tiba-tiba berubah, dan dia menemukan bahwa ada kekuatan suci yang mengerikan di dalam alu ajaib dewa surgawi ini. Kekuatan suci ini langsung meluruhkan kekuatan sihirnya, tidak dapat sepenuhnya menampilkannya. Kekuatan, dan kemudian, klon Chu Qin muncul di depan pria ular berjubah hitam itu lagi, memegang pedang sejati Hongmeng di tangannya, langsung menusuk jantungnya. Embun, pria ular berjubah hitam itu ditusuk di jantung oleh pedang sejati Hongmeng, kekuatannya tercurah, dan dia terbang mundur, seteguk nanah dan darah menyembur keluar. Tapi segera, pria ular berjubah hitam itu berdiri tegak. Chu Qin mengambil dua klonnya dan jatuh di depan pria ular berjubah hitam itu. Siapa kamu? Pria ular berjubah hitam itu menatap Chu Qin dengan heran. Orang di depannya baru saja menunjukkan tiga kekuatan yang berbeda, Buddha, setan, dan abadi. Yang mulia Raja Ular Hitam, lama tidak bertemu. Pada saat ini, suara Mei Yun terdengar, dan pria ular berjubah hitam mengikuti suara itu, dan tiba-tiba pupil matanya menyusut tajam. Jiu Yin dan Li Ji yang muncul di matanya. Tuan Mozun, ular hitam Yuzun berkata dengan kaget. Diam, bajingan, jika bukan karena kamu dan racun hitam, Iblis Mus menganjurkan untuk mempraktikkan seni terlarang, mengapa istana 10.000 iblis telah jatuh ke titik ini? Kamu lagi, berkolusi dengan dunia luar, mengkhianati istana 10.000 iblis, dan membuka pintu istana 10.000 iblis, tidak pantas memanggilku Raja Iblis. Jiu Yin berkata dengan dingin, seharusnya aku yang berani menyerang Gunung Ilahi Qingyun, ternyata kamu penjahat tercela. Jiu Yin mencibir, Qingyun Yuzun, di mana dia? Dia telah dibunuh olehku, dan dia menggunakannya untuk melatih sihir jari ajaibku. Tiba-tiba, wajah ular hitam Yuzun tenggelam,
dan dia tersenyum pelan. Tiba-tiba, Li Ji dan Luo Tianyong sama-sama menunjukkan kesedihan di wajah mereka. Dasar binatang, Jiu Yin mengumpat. Hahaha, Jiu Yin, aku tidak menyangka kau akan lolos dari kurungan luar. Tapi apa yang bisa kau lakukan padaku? Ular hitam Yuzun mencibir, mungkin kau di puncakmu bisa menamparku sampai mati dengan satu tamparan, tapi sekarang kau hanya jiwa yang tersisa. Tunggu, Jiu Yin, tunggu aku kembali ke wilayah atas surga untuk membawamu kembali. Beritahu penguasa surga, dia pasti akan membiarkan jiwamu terbang. Kalau begitu kau takut, tidak ada kesempatan seperti itu. Kata Chukin dengan tenang. Denganmu, aku tidak bisa menghentikanku. Ular hitam Yuzun menatap Chukin dengan dingin, aku ceroboh tadi. Tanpa diduga, kloninganmu begitu nyata, tapi sekarang, kau mungkin bukan lawanku. Jari ajaib, jari iblis surgawi yang hebat. Begitu suara ular hitam Yuzun jatuh, semua kekuatannya terkumpul di jari telunjuk tangan kanannya. Dalam sekejap, angin dan awan berubah warna, dan langit yang tadinya redup berubah menjadi warna merah tua saat ini, dan detik berikutnya, Pangeran Kekaisaran Ular Hitam menusuk ke langit. Di langit merah, bayangan jari merah tua sepanjang ribuan meter perlahan terbentuk, dan segera seperti jari dewa atau iblis, ia melesat ke arah Chu dan Qin. Aku bisa merasakan bahwa kekuatan jari ini bukanlah hal yang kecil, ia membuat Yang Mulia Raja Ular Hitam meledak dengan kekuatan yang tampaknya bukan miliknya. Chu Qin, hati-hati, sihir jari ajaib adalah salah satu teknik terlarang di Istana 10.000 Iblis. Meskipun jari ajaib Yang Mulia Raja Ular Hitam belum berhasil, trik ini sangat kuat. Jiu Yin mengingatkan, ingatlah juga aku. Yang mengatakan, nasibnya ada di atas kepalanya. Apakah jari ajaib itu keterampilan magis? Sayangnya, aku juga punya trik. Chukin tersenyum pelan, dan segera, dia membuat pose Buddha dengan tangannya. Tetapi lihatlah, di langit di atas kepalanya, awan Buddha emas menyala, samar-samar, orang bisa melihat Buddha kuno yang sedang duduk menjulang di awan Buddha. Pada akhirnya, dengan suara lonceng kuno, telapak tangan Buddha yang sedang duduk menjadi sangat nyata. Segera setelah itu, bergamot turun dari langit, bergegas menuju jari iblis besar dengan kecepatan ekstrim, seperti bintang jatuh. Ini, Jiu Yin dan Dong Fang Qin Xin sama-sama mengecilkan pupil mereka. Apa itu? Bibi Dong dan yang lainnya sedikit penasaran. Qin Xin, katamu. Jiu Yin menatap Dong Fang Qin Xin. Di kerajaan 1000 Buddha Agung, ada aula 1000 Buddha yang mengkhususkan diri dalam mempelajari cara-cara ajaib. Jurus Chu dan Qin mungkin adalah salah satu dari 3 keterampilan hebat yang hilang di aula 1000 Buddha, dari Fu Mo Shou. Ya, dan, dari Fu Mo Shou, yang didedikasikan untuk sihir jari ajaib. Jiu Yin berkata dengan percaya diri. Ular hitam Yuzun juga menelan ludah. Chu Qin ini benar-benar bisa menghancurkan iblis. Pada saat ini, sudah terlambat untuk menarik diri, dan relawan iblis agung telah bertabrakan dengan jari surgawi iblis agung. Hanya dalam sekejap, tangan dari Fu Mo menghancurkan jari surgawi Damo. Ternyata kekuatan Chu Qin saat ini juga berada di ranah Yuzun Yizong dan ular hitam Yuzun, dan mereka harus bertarung bolak-balik. Namun, siapa yang akan membiarkan pembunuh iblis agung menjadi musuh bebuyutan jari surgawi iblis agung? Terlebih lagi, yang tidak diketahui Jiu Yin dan Dong Fang Qin Xin adalah bahwa dari Fu Demon Hand diteliti oleh kuil 1000 Buddha dengan Great Demon Heaven Finger dari Istana 10.000 Iblis, dan Great Demon Heaven Finger ini benar-benar ditekan. Boom! Menghadapi Black Snake Royal Venerable yang jatuh seperti gunung, dia jatuh dalam keputusasaan, dan dia buru-buru ingin merobek ruang dan meninggalkan tempat ini. Namun, sudah terlambat, dan dahi Fu Mo langsung memukulnya. Dengan saksama, pada akhirnya, tangan dari Fu Mo mundur, dan Black Snake Royal Venerable yang sekarat bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Mozun, Lord Mozun, maafkan aku. Black Snake Yuzun berkata dengan lemah, menatap langit dengan tatapan kosong. Ampuni kamu, kecuali langit runtuh. Jiu Yin berkata dengan dingin, Black Snake Royal Venerable, pergilah mati. Tunggu, Chu Qin menghentikan Jiu Yin, kekuatan sihir yang begitu murni, bagiku, itu adalah tonik yang hebat. Aku lupa kau tahu 6 wujud iblis, kupikir kau menyimpannya khusus untukku, biarkan aku mengakhiri hidupnya sendiri, oke, anggap saja aku yang bernafsu. Dalam kata-kata Jiu Yin, dengan Said jelas bercanda.
Chukin tersenyum acuh tak acuh, kekuatan menelan 6 iblis surgawi, langsung menuju Kaisar Ular Hitam. Tidak, Raja Ular Hitam, dalam teriakan terakhir, tersedot oleh sihir Chukin. Chukin dapat dengan jelas merasakan bahwa kecepatan melahap sekarang semakin cepat. Selain itu, setelah melahap semua kekuatan Raja Ular Hitam, Chukin merasa bahwa dia hanya selangkah lagi dari alam yang mulia suci. Selama dia menunggunya untuk menyempurnakan kekuatan ini secara menyeluruh, Chukin tidak diragukan lagi akan dapat melangkah ke alam para bangsawan. Dibutuhkan setidaknya 100 juta tahun bagi orang biasa untuk mencapai dewa dari dewa, tetapi hanya butuh waktu kurang dari sebulan bagi Chu dan Qin. Setelah menyerap ular hitam Yuzun benar-benar musnah, tetapi meninggalkan cincin emas hitam di tempatnya. Apa ini? Huohu bertanya, sambil melihat cincin itu dengan rasa ingin tahu. Itu adalah penguasa emas hitam dari Istana 10.000 Iblis. Jiuyin berkata, jika tebakanku tidak salah, itu pasti rahasia teknik sihir jari ajaib. Yah, Jiuyin benar, itu memang sihir jari ajaib. Chu Qin mengangguk. Chu Qin, jurus jari ajaib ini memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Jika bukan karena tangan pelindung mataharimu yang hebat untuk benar-benar menahan jurus jari ajaib itu, Kaisar Ular Hitam itu mungkin tidak akan bisa dikalahkan. Jiuyin menjelaskan, tetapi, mengolah jurus jari iblis akan menyebabkan perbudakan manusia dan memusnahkan umat manusia. Itu dilarang oleh Istana 10.000 Iblis, jadi Chu dan Qin, lebih baik tidak berlatih. Tidak apa-apa, ambil saja dulu. Chu Qin tersenyum tipis, baru saja, orang ini menggunakan jurus jari ajaib, dan kekuatannya langsung meningkat. Mungkin itu hal yang baik, tetapi itu membutuhkan metode kultivasi yang benar. Yah, mungkin saja. Jiuyin mengangguk. Lihat, pada saat ini, Su Ying menunjuk ke bola energi hitam besar beberapa kilometer dan berkata. Semua orang menoleh dan melihat bahwa setelah ular hitam Yuzun dibunuh oleh Chu Qin, energi bola energi hitam mulai menyebar dengan liar. Dan tidak hanya itu, sebuah pemandangan yang mengejutkan semua orang muncul. Di dalam bola energi hitam, sebuah topeng Qian bergegas keluar. Baru saja, klon Chu Qin juga melihat topeng ini. Seolah-olah itu dibungkus oleh penguasa kekaisaran ular hitam. Itu adalah penutup kaca biru milik King Yun Yuzun. Li Ji dan Luo Tianyong mengenali penutup cahaya itu sekilas. Putri Chu Qin, Jiuyin, dan Hu Liena semuanya terkejut dan datang ke sisi penutup gelasir biru. Detik berikutnya, penutup gelasir hijau itu membuka sebuah lubang, dan sekelompok lelaki tua berjubah hijau bergegas keluar. Ketika sekelompok lelaki tua ini melihat Chu Qin dan yang lainnya, mereka semua menghunus pedang mereka untuk waspada, dan lelaki tua berkepala itu bertanya, siapa kamu, ular hitam? Tuan kayu hijau, apakah kau tidak mengingat kami? Li Ji menatap lelaki tua berkepala itu dan menjawab, Nona Li Ji, Nona Tianyong. Tuan suci kayu hijau berkata dengan heran. Dan aku, kata Jiuyin, sambil tersenyum. Benarkah? Tuan kayu hijau sedikit mengernyit. Iblis lilin. Jiuyin tersenyum tipis. Ah! Yang mulia Iblis 9 Yin. Tuan kayu hijau segera melonggarkan kewaspadaannya, dan bertanya dengan heran, apakah kau membunuh ular hitam itu? Bukan aku, tapi dia, kata Jiuyin sambil menatap Chu Qin. Dia, ular hitam itu benar-benar mati. Tuan kayu hijau, mendengar kata-kata Jiuyin, menatap Chu Qin dengan heran. Tidak buruk, Chu Qin mengangguk dan bertanya, di mana kau King Yun Yuzun? Ular hitam itu baru saja mengatakan bahwa dia membunuh King Yun Yuzun, tetapi Chu Qin tidak mempercayainya. Dia bisa merasakan bahwa ada aura setingkat Yuzun di gelasir biru langit itu, yang pastinya adalah King Yun Yuzun. Dengan begitu, krisis Gunung King Yunku telah terangkat. Kata penguasa kayu hijau, sangat gembira. Kita diselamatkan. Tetua berjubah hijau lainnya juga menjadi bersemangat. Kau belum mengatakan, di mana King Yu? Li Ji Dai mengerutkan kening. Dia tidak akan mengalami kecelakaan, kan? Jiuyin dan Luo Tianyong bertanya pada saat yang sama. Tidak, dia baik-baik saja dengan pemimpin. Penguasa kayu hijau berkata dengan tergesa-gesa, dia ada di sana. Jiuyin, gadis Li Ji, gadis Tianyong, aku di sini. Sebelum suara guru suci kayu hijau itu jatuh, ada sajak yang indah, penuh dengan suara Yu Jie, dan terdengar suara yang menyenangkan. Saya melihat cahaya biru kehijauan terbang keluar dari lapisan kaca biru kehijauan. Kemuliaan itu memudar,
menampakkan suara yang menakjubkan dan tak tertandingi. Kesan pertama dari wanita ini adalah martabat, keanggunan, temperamen, dan keanggunan. Dia tampaknya berusia sekitar 27 atau 18 tahun. Meskipun tahun-tahun tidak meninggalkan bekas apapun di wajahnya, pesona intelektual yang terpancar membuatnya selalu merasa sedikit lebih dewasa daripada Xiao Wu dan yang lainnya. Dia memiliki rambut hitam halus, yang disanggul dengan hosta, dan bagian belakangnya vertikal ke pinggang seperti air terjun. Matanya begitu jernih dan tembus pandang, seolah-olah penuh dengan rasa ketidakmampuan, tidak ada kekurangan yang terlihat, wajah, dan bahkan lebih cantik, bisa disebut keindahan negara. Dia mengenakan jubah Qian. Jubah itu berkerah terbuka dan sangat longgar, tetapi dia masih bisa dengan jelas melihat garis luarnya yang sempurna dengan dampak visual, terutama kulit salju putih besar di depannya dan jalan bekas luka yang dalam, benar-benar membiarkannya begitu saja. Orang tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Kaki wanita itu juga membuat orang merasakan semacam perasaan yang indah dan nikmat, karena itu adalah jubah yang terbelah, sepasang kaki giok yang sempurna dalam sutra putih, menjulang di depan semua orang. Di bawah kaki giok itu, sepasang sepatu hak tinggi putih itu dengan sempurna menonjolkan sosoknya yang tinggi dan sempurna. Orang ini adalah pemimpin sekte Dixian, King Yun Yuzun, King Yu. King Yu, Li Ji, Luo Tianyong, dan Jiu Yin semua bergegas ke wanita itu dengan gembira. Sudah lama, kalian, King Yu berkata sambil tersenyum. Pusaran buah pir dangkal muncul pada saat ini. Terutama kamu, Jiu Yin, kenapa kamu menjadi seperti ini? Kamu telah banyak menderita. Wajah King Yu sedikit berubah, dan dia menatap Jiu Yin. Aku baik-baik saja, Jiu Yin menjawab. Maaf, aku ingin membantumu pada awalnya, tetapi Dewa Surga selalu waspada terhadapku, takut aku akan meminjam dari wilayah abadi yang tak terukur dan kerajaan 1000 Buddha besar untuk mengirim seseorang untuk memblokir gerbang sekte abadi bumi. King Yu, sedikit meminta maaf. Tidak apa-apa, Jiu Yin menjawab sambil tersenyum, tetapi kamu tidak membantuku terakhir kali ini, kamu harus membantuku. Itu tidak bisa dihindari. Kamu menyelamatkan hidupku sekali, dan sekarang, kamu menyelamatkanku lagi. King Yu menjawab, tidak ada yang bisa kulakukan, tetapi tidak apa-apa. Sebenarnya, kali ini, aku tidak menyelamatkannya. Jiu Yin tersenyum. Hah, King Yu sedikit terkejut. Keadaan jiwaku seperti ini, tidak ada seorang pun yang kuat. Bagaimana aku bisa memiliki kekuatan untuk membunuh ular hitam itu? Itu adalah Chukin, dia menyelamatkanmu. Jiu Yin, setelah menceritakan masa lalu, menatap Chukin dan berkata. King Yu segera mengalihkan pandangannya ke Chukin. Tiba-tiba, sedikit kejutan melintas di matanya yang indah. Ada pria yang begitu cantik di dunia, dapat dikatakan bahwa orang asing itu seperti batu giok, dan putranya tak tertandingi. Terima kasih, Master Chu, karena telah menyelamatkan hidupku. King Yu segera berterima kasih kepada Chukin. Nona King Yu, kamu tidak perlu bersikap sopan. Chukin tersenyum tenang, aku juga memintamu untuk memecahkan ular hitam itu dengan mudah. Anakku, apa yang kamu inginkan? King Yu bertanya. Li Ji telah menemukan lokasi pohon iblis dunia, jadi dia ingin meminta Nona King Yu untuk memberi kita beberapa pil giok 6 roh agar kita bisa pergi ke kota iblis. Chukin menjawab sambil tersenyum. Kota iblis. King Yu berkata dengan alis terangkat. Ya, King Yu, ini yang aku minta. Jiu Yin mengikuti, Chukin membawaku ke kota iblis untuk membantuku mendapatkan tubuhku kembali. Ternyata seperti ini. King Yu mengangguk, namun, Tuan Chu, ibu kota iblis, terlalu berbahaya. Bahkan jika pil giok Liuling dapat menghentikan energi iblis dari korosi, monster di dalamnya sangat kuat. Jiu Yin juga tahu. King Yu, kita sudah membicarakannya. Li Ji menjawab, tidak peduli seberapa berbahayanya, kita harus pergi, dan seharusnya tidak terlalu berbahaya jika ada Tuan Chu. Kalau begitu aku akan menemanimu. King Yu berkata setelah jeda. Hah, King Yu, Li Ji dan Luo Tianyong bertanya dengan ragu. Tanpa lapisan kaca cian milikku, bahkan 6 pil giok roh tidak terlalu berguna. King Yu berkata, dan lapisan kaca cian tidak dapat dipisahkan dariku, jadi aku harus pergi. Chukin, Jiu Yin, Li Ji dan yang lainnya saling memandang dan mengangguk. Namun, kalian mungkin harus menunggu beberapa saat. King Yu melanjutkan, sebelumnya,
Ular hitam itu memanfaatkan kemunduranku dan menerobos, dan tiba-tiba menyerang dan melukaiku dengan parah. Dia juga ingin menduduki Gunung Qingyun dan menyerap kekuatan sihir di tubuhku. Aku tepat waktu, menggunakan lapisan kaca cahaya Qian untuk melindungi semua pengikut Sekte Abadi Bumi di lapisan kaca cahaya biru, dan mempertahankan energi lapisan kaca cahaya biru menghabiskan semua 6 pil giok roh milikku. Aku mungkin harus memurnikannya selama sekitar 7 hari. Untuk dapat memenuhi kebutuhan semua orang.